Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, pagi hari ini adik-adik masih semangat. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Di pagi hari ini mari kita siapkan Alkitabnya. Kemudian kita berdoa sebelum kita memulai renungan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menolong kami hingga sampai pagi hari ini. Kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat. Kami berdoa Tuhan untuk renungan kami di pagi hari ini, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami juga boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kemarin kita sudah belajar banyak tentang tugas murid Kristus. Sudah 3 tugas yang kita pelajari. Pagi hari ini kita mau belajar tugas selanjutnya, tugas yang keempat. Untuk itu adik-adik kita sama-sama buka Alkitab kita dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama Efesus pasal 4 ayat 15. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Iya adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar tugas murid Kristus yang keempat, yaitu berpegang teguh pada kebenaran. Ya adik-adik, apa sih kebenaran itu? Mungkin adik-adik berpikir kebenaran itu adalah hal-hal yang benar yang ada di pikiran kita, yang kita mengerti bahwa itu adalah benar yang harus dilakukan. Ya, itu benar adik-adik. Kebenaran harus dilakukan. Kebenaran juga harus kita lakukan agar kita tahu yang mana yang harus kita pilih. Adik-adik, kebenaran juga banyak sekali asalnya. Kebenaran yang orang-orang dunia pikirkan itu bisa berasal daripada kebenaran yang dilihat, kebenaran yang didengar, dan juga manusia mempunyai kebenarannya masing-masing di pikirannya. Oleh karena itu adik-adik, banyak sekali dasar kebenaran. Namun sebenarnya adik-adik, kebenaran yang sesungguhnya itu adalah kebenaran di atas kebenaran, yaitu sebagai murid Kristus. Adik-adik, kita yang sudah mengenal Kristus, yang mau mengambil komitmen mengikut Tuhan, kebenaran kita tidak diletakkan kepada apa yang kita pikirkan, apa yang kita anggap benar oleh pikiran kita sendiri, apa yang kita lihat di kehidupan kita, apa yang kita dengar dari orang, apa yang kita lihat dari berita-berita di TV, atau apapun yang kita baca di dalam setiap buku ataupun yang bisa kita baca. Kebenaran kita bukan terletak pada hal-hal demikian, tetapi adik-adik, kebenaran kita ialah kebenaran di atas kebenaran. Yesus sendiri adalah kebenaran itu, dan kebenarannya ialah perkataannya dan firman-Nya. Oleh karena itu adik-adik, di manakah tempat kebenaran itu yang dikatakan Tuhan? Kita sudah memilikinya di dalam Alkitab kita masing-masing. Ya adik-adik, Alkitab adalah buku kebenaran di mana semua isinya, semua yang di dalamnya itu adalah perkataan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, berpegang teguh pada kebenaran juga artinya sama dengan kita berpegang kepada isi firman Tuhan, Alkitab yang kita punya. Adik-adik pasti semuanya punya Alkitab. Walaupun kita tidak ada pada saat Tuhan mengatakannya langsung, tapi Tuhan memberikan buku ini, buku Alkitab bagi kita. Itulah dasar kebenaran kita. Oleh karena itu adik-adik, berbicara tentang berpegang teguh pada kebenaran juga kita harus mengatakan kebenaran itu. Yang sudah kita baca tadi dalam Efesus dikatakan bahwa berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ya, jadi kebenaran harus juga bersama-sama dengan kasih. Contohnya adik-adik, jika adik-adik melihat teman-teman menyontek atau teman-teman berbohong
atau teman-teman melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran yang adik tahu di dalam Alkitab, artinya mereka tidak berpegang teguh pada kebenaran. Jadi adik-adik yang mengikuti Kristus, yang sudah tahu kebenaran, yang sudah setiap hari kita pelajari di sekolah minggu, renungan tiap hari, itulah kebenarannya adik-adik. Dan oleh karena itu adik-adik, jika kita melihat orang lain tidak ada pada kebenaran itu, maka kita harus mengatakan kebenaran itu kepada mereka. Tujuannya satu, yaitu kasih kepada mereka agar mereka boleh mengenal kebenaran yang kita punya lewat firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam Alkitab. Jadi adik-adik berpegang teguh pada kebenaran, kita juga punya tugas demikian yang harus kita lakukan. Tidak hanya kita tahu firman, dan kita juga boleh bertumbuh di dalam firman, dan sehingga kita tidak lagi terombang-ambing seperti kapal, tidak tahu dibawa ombak ke kiri ke kanan, tetapi kita tetap teguh, tetap satu arah oleh karena kita tahu kebenarannya di dalam Alkitab, dan kebenaran itu harus dikatakan kepada orang-orang yang perlu mendengar kebenaran. Ya adik-adik, itulah tugas menjadi murid Kristus yang keempat yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Adik-adik dapat lebih lagi sungguh untuk mempelajari firman, karena firman itu adalah kebenaran yang menolong kita untuk kita semakin bertumbuh mengenal Kristus. Ya adik-adik, renungan kita selesai. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kebenaran di dalam Alkitab yang boleh kami miliki, dan kami juga boleh tahu apa yang harus kami lakukan sebagai murid Tuhan. Kami harus memegang kebenaran itu dan boleh mengatakannya kepada orang-orang yang perlu mendengar tentang kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa esok hari dengan renungan kita selanjutnya. Dadah.